perempuan itu aware, sadar dengan apa yang ingin disampaikan, kemudian apa kebutuhannya. Cuman kadang memang perempuan itu hanya tidak bisa mengartikulasikan itu ke dalam bahasa pembangunan desa. Karena kenapa? Karena biasanya ruang formal itu biasanya didominasi oleh laki-laki. Kalaupun misalnya perempuan itu berpartisipasi, dia berpartisipasi kurang bermakna gitu. Misalnya contohnya di desa ada rapat musyawarah nih. Jadi mereka kadang belum terbiasa untuk menyuarakan apa sih sebenarnya kebutuhan dia, kemudian apa sih sebenarnya yang dia pengenin. Perempuan itu butuh ruang yang nyaman untuk dia bisa menyampaikan aspirasinya. Nah, untuk itu hadirlah program WINEXUS ini memberikan penguatan kapasitas itu untuk perempuan, dilatih perempuannya. Jadi program WINEXUS ini mendampingi kelompok perempuan di desa untuk bisa dia bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Saraba Channel. Saraba dulu dong. Ya, silakan diminum Ibu. Nah, malam ini kita kembali podcast lagi, masih dengan tema yang sama, masih antara kerjasama dengan kelompok perjuangan kesetaraan perempuan Sulawesi Tengah atau biasa disingkat dengan KPKPST. Memang KPKPST ini selain peduli dengan perempuan, dorong juga peduli dengan ekonominya Saraba. Kayaknya, karena sudah 2 malam berturut-turut. Ini malah sudah episode ketiga guys. Iya. Pernah 1 malam pertama dicetar. Iya, yang pertama itu dicetar, terus 3 kali podcast. Luar biasa KPKPST. 4 kali pertemuan ya? Iya, 4 kali saya. Nah, tapi sebelum itu kita kenalan dulu. Ini ada 2 narasumber kita yang luar biasa. Yang pertama itu ada Ibu Putu Felin dari Yayasan Kerti Praja. Selamat datang Ibu di Saraba. Terima kasih. Halo. Ini jauh-jauh dari Bali loh. Luar biasa Saraba ini. Kalau di Palu kalau di Sultan cuma punya Bali Asia, hari ini orang Bali langsung. Nah, yang kedua ada Bapak Renaldi A.S. Lemba sebagai Sekretaris Desa Bangga. Selamat datang Bapak di Saraba. Apa kabar ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu Putu apa kabar Bu? Baik. Kesibukannya sekarang ngapain Ibu? Kesibukan saya? Iya, kesibukan dari Ibu Putu dulu. Kerja sih. Kerja. Kemudian kita melakukan pendampingan kepada desanya Bapak Sekdes gitu. Kalau Pak Sekdes sendiri kesibukan selain jadi sekretaris desa mungkin? Bukan punya banyak. Ya. Selain di sekretaris desa, ya di Desa Bangga itu juga membangun petani milenial. Iya, petani milenial. Jadi mengajak di- anak-anak ya, muda untuk jadi bertani. petani. Iya, Betul. betul. Karena kan orang mau jadi PNS ya, Say. Iya, padahal sebenarnya jadi petani itu juga bisa, Iya. anak PNS. muda ya. PNS juga bisa, petani nasional. Nah, oke. Hari ini kita akan bicara soal perempuan dan perencanaan pembangunan desa. Oke. Saatnya anggaran pembangunan desa berkeadilan menuju ketanggungan untuk perubahan dan perdamaian. Kita ke Ibu Putu dulu. Nah, Ibu Putu, sebenarnya seberapa penting sebenarnya peran perempuan dalam pembangunan desa sendiri menurut Ibu Putu? Peran perempuan ya. Jadi mungkin saya mulai dulu soal yang paling dari kecil, yaitu dari skala rumah tangga. Kita tahu peran ibu rumah tangga, peran perempuan itu ngurusin banyak hal domestik, mulai dari soal pangan, kemudian soal air, soal kesehatan, bahkan layanan dasar seperti sekolah anak, kemudian siapin penyelenggaraan keuangan, sampai hal-hal yang seperti itu kan. Nah, itu hal-hal tersebut itu merupakan hal vital dalam membangun sebuah keluarga. Nah, desa itu adalah kumpulan keluarga-keluarga. Jadi satu desa kan berapa kakak gitu kan biasanya. Oh, saya di desa saya ada 90 kakak atau 150 kakak gitu. Jadi ketika satu keluarga itu dibangun dengan baik, perempuannya dapat kapasitas yang baik, kemudian dapat pendidikan yang baik sehingga dia bisa mengelola rumah tangganya dengan baik. Dan kalau setiap rumah tangga baik, otomatis desa akan menjadi baik, begitu kan? Nah, kemudian apa hubungannya juga dengan desa, pemerintahan desa? Nah, pemerintahan desa ini memiliki keterkaitan yang erat. Iya, jadi isunya sama. Desa juga ngurusin soal
gizi. Iya. Gizi ibu hamil, gizi balita. Nah, itu kan terkait soal pangan juga kan. Iya. Kemudian desa ngurusin terkait energi, terkait ketersediaan air, pengelolaan air, kemudian sanitasi lingkungan dan lain sebagainya. Kemudian layanan dasar juga pemerintah desa ngurusin. Misalnya ada program bantuan dan lain sebagainya. Jadi pemerintah desa juga ngurusin hal tersebut, sehingga kedekatan ini merupakan hal yang menunjang gitu loh. Ya, kemudian kita tahu bahwa populasi perempuan dan laki-laki tidak jauh berbeda rasionya. Jadi kalau saya boleh sebut, misalnya perempuan itu 49, sekian persen, laki-laki 50%. Jadi mirip-mirip kan komposisinya. Iya, jadi ketika perempuan misalnya tidak dilibatkan dalam rencana pembangunan desa, kemudian tidak dilibatkan dalam ruang formal, tidak dilibatkan dalam musyawarah, ini kan sama dengan ketidakadilan demokrasi. Karena demokrasi itu kan adalah hak asasi manusia ya, seluruh populasi yang ada di desa, begitu. Jadi mungkin itu yang bisa saya ceritakan gambaran besar dulu. Seberapa penting perempuan itu untuk desa. Nah, suara perempuan kadang memang belum terwakili. Betul. Begitu. Jadi mungkin nanti kita bisa bahas saat tantangan ya gitu. Jadi memang perlu ya Bu ada keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa itu sendiri. Iya, betul. Nah terus nih Bu, saya juga mau tahu Kertipraja sendiri itu sebenarnya yayasan atau komunitas yang berdiri sendiri atau melekat langsung dengan KPKPST? Jadi Yayasan Kertipraja itu berdiri sejak tahun 1992. Udah lama Bu ya? Ya udah lama banget. Jadi isu pertama yang di-handle itu adalah HIV/AIDS. Kemudian semakin berkembang menjadi seluruh isu di public health, di kesehatan masyarakat. Termasuk juga sekarang kita merambah ke humanitarian atau kemanusiaan. Nah, sekarang yang lagi ada di Kabupaten Sigi, itu kita proyeknya itu humanitarian kemanusiaan. Jadi program pemberdayaan perempuan, penguatan kapasitas, yang seperti itu. Nah, hubungannya dengan KPKPST itu kita kan ada program namanya WINEXUS. Jadi WINEXUS itu adalah program dari Badan PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, itu yang spesifik namanya UN Women yang ngurusin tentang pemberdayaan perempuan. Mereka memberikan donor ke Indonesia. Jadi Badan PBB UN Women itu bekerja sama dengan Kementerian PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak. Kemudian Kemen PPA itu menunjuk beberapa yayasan untuk diajak bermitra untuk melakukan program pemberdayaan perempuan agar perempuan bisa bersuara seperti itu dari level mikro, dari level desa, dari level rumah tangga begitu. Nah, kemudian dari YKP itu kita kan terbatas karena lokasi kita di Bali. Sehingga kita melihat desa-desa mana sih yang rawan terhadap potensi bencana dan lain sebagainya yang memang perempuan desanya juga perlu diberdayakan. Kemudian ternyata yang terpilih adalah Desa Bangga, Kaleke dan Rogo. Nah, kemudian karena kita sudah pernah bekerja sama dengan KPKPST, kemudian kita menunjuk KPKPST sebagai implementing unit atau unit yang mengimplementasikan proyek kita. Iya, jadi itulah hubungan KPKPST dengan YKP. Jadi YKP dan KPKPST bergandengan melaksanakan kegiatan ini di desa. Gitu. Untuk Kertipraja sendiri hanya ada di Sulawesi Tengah dan Bali atau ada di provinsi lain lagi, Bu? Sebenarnya base kami itu hanya di Bali, di Denpasar, di Sesetan, tetapi kami punya banyak unit implementing. Kita banyak kerja sama dengan yayasan lokal, contohnya kita ada di NTT juga bersama Umidaya Nusantara, kemudian ada di Sulawesi Tengah, kemudian kita juga ada beberapa kerjasama juga di daerah Jogja, kemudian Sumatera Barat, Aceh, kemudian ada di Cianjur, kemudian ada di Jawa Timur juga. Cukup banyak ya? Iya, cukup banyak. Bisa menasional ya. Betul. Nah, Ibu tuh seperti yang biasa kita dengar di luar ini, kalau suami atau laki-laki itu kan memang betul kepala rumah tangga. Tapi kalau ibu rumah tangga itu mulai lehernya rumah tangga begitu. Jadi dia ngurusin leher sampai di kaki. Nah, terkadang itu yang saking banyaknya urusannya si perempuan ini itu yang membuat dia lebih sulit untuk menyuarakan suaranya begitu. Kira-kira tantangan perempuan hari ini kan itu kan kesulitan menyuarakan. Apakah ada program dari Yayasan Kertipraja atau KPKPST yang bisa menjadi pendampingan perempuan atau juga mampu menyuarakan dengan baik soal pembangunan di desa ini?
Baik, tantangan perempuan itu sebenarnya banyak ya. Salah satunya yang pertama itu adalah kadang perempuan itu aware, sadar dengan apa yang ingin disampaikan, kemudian apa kebutuhannya. Cuman kadang memang perempuan itu hanya tidak bisa mengartikulasikan itu ke dalam bahasa pembangunan desa. Karena kenapa? Karena biasanya ruang formal itu biasanya didominasi oleh laki-laki. Kalaupun misalnya perempuan itu berpartisipasi, dia berpartisipasi kurang bermakna gitu. Misalnya contohnya di desa ada rapat musyawarah nih. Jadi mereka kadang belum terbiasa untuk menyuarakan apa sih sebenarnya kebutuhan dia, kemudian apa sih sebenarnya yang dia pengenin, yang kelompok perempuannya juga sadar ini loh kebutuhan saya. Itu mereka hanya belum terbiasa mengartikulasikan itu. Nah, kemudian mereka juga kadang itu kita bukan hanya laki-laki saja, memang terbentuk konstruksi sosial itu belum menyiapkan ruang aman bagi perempuan. Jadi kan kadang perempuan itu butuh ruang yang nyaman untuk dia bisa menyampaikan aspirasinya. Nah, untuk itu hadirlah program Winexus ini memberikan penguatan kapasitas itu untuk perempuan, dilatih perempuannya. Jadi program Winexus ini mendampingi kelompok perempuan di desa untuk bisa dia bersuara. Bagaimana sih bersuara di forum, bagaimana sih berbicara di musyawarah, kayak gitu. Kemudian mereka aware juga apa sih yang saya butuhkan untuk meningkatkan ekonomi, kemudian bagaimana mencegah kekerasan berbasis gender. Tidak hanya perempuan yang disasar, ini juga bapak-bapak di desa juga disasar gitu. Jadi kemarin ada usulan bahwa bapak-bapak itu juga harus terpapar terkait kesetaraan dalam pengasuhan anak. Jadi tidak terbebankan oleh ibu saja gitu. Jadi ibu sudah beban ganda nih, sudah bantuin ekonomi, kemudian ngurusin domestik. Sekarang bagaimana kita meringankan itu? Bukan soal jenis kelamin atau seks gitu ya, tetapi kita bicara soal keadilan, soal human right, soal hak asasi manusia. Jadi kalau kita ngelihat manusia itu bukan hanya persoalan oh dia perempuan dia laki-laki, tapi bagaimana kita bisa respect nggak aku, adil nggak aku kalau berlaku seperti ini gitu loh maksudnya. Berarti apa yang diajak ini ada perempuan-perempuan yang dipilih atau memang ada perkumpulan khusus atau seluruh perempuan di seluruh desa yang diajak? Jadi KPKPST dan YKP itu membentuk kelompok perempuan. Jadi perwakilan itu sekitar 25 sampai 30 orang perwakilan per desa. Jadi terdiri dari remaja perempuan, kemudian ada kelompok perempuan tani, kelompok perempuan Satgas perlindungan perempuan dan anak, kemudian ada kelompok perwakilan disabilitas. Jadi merekalah didampingi, itu diberikan pelatihan-pelatihan. Ada pelatihan tentang pencegahan kekerasan berbasis gender, kemudian bagaimana cara melaporkannya, kemudian bagaimana memanajemen konflik, kemudian bagaimana menguatkan ekonomi perempuan itu. Kadang memang kalau kita cari akarnya itu sebenarnya kalau ada kekerasan dalam rumah tangga, kemudian dan lain sebagainya, ternyata ada faktor ekonomi di dalamnya. Jadi kita kuatkan juga ekonomi perempuan di desa, kemudian ada juga terkait perubahan iklim. Karena kan memang desa yang kita dampingi itu resiko atau rawan terhadap bencana, sehingga kita kuatkan di situ bagaimana menciptakan ketangguhan kepada perempuan. Jadi perempuan-perempuan sekarang tuh supaya tangguh gitu loh. Ketika kita kan tidak bisa mengontrol hal eksternal ya, yang mau terjadi apapun, kalau kita udah tangguh aja ya udah survive aja kita gitu. Kalau enggak ya itulah yang sulit. Makanya kita membangun ketangguhan di perempuan di desa gitu. Apakah di semua desa di Sigi sudah masuk dalam program ini, Bu? Nah, kebetulan kita hanya mendampingi 3 desa prioritas. Ya, itu Desa Bangga, Desa Bapak Sekdes, kemudian Desa Kaleke dan Desa Rugu. Itu beda kecamatan sih. Cuman masih dalam satu ruang lingkup pemerintah Kabupaten Sigi. Tapi kenapa hanya memilih 3 desa ini dulu, Ibu? Karena kita menghitung kalkulasi skala prioritas. Pertama kan dari peta risiko bencananya seperti apa. Kemudian kita lihat angka kekerasan berbasis gendernya apakah ada di sana gitu. Jadi karena program prioritas kita itu yang pertama itu ada 3 aspek sebenarnya. Yang pertama itu pencegahan penanganan kekerasan berbasis gender. Jadi di dalamnya ada KDRT, kekerasan seksual dan lain sebagainya yang yang korbannya biasanya kebanyakan perempuan. Itu yang kedua itu terkait ketahanan iklim atau perubahan iklim.
terkait ekonomi perempuan seperti apa. Yang ketiga itu terkait kemanusiaan, pembangunan dan perdamaian. Jadi kan ada juga risiko-risiko konflik perang antar kampung dan lain sebagainya. Ada bagaimana menghandle itu. Jadi, nah tambahan lagi satu, kita juga bergerak di bidang kebencanaan. Jadi pre-bencana seperti apa, tanggap bencana seperti apa, dan pasca bencana seperti apa. Kerti Praja tadi, dan selalu kerjasama dengan KPKPSD, tentunya dengan dukungan pemerintah desa. Oke, berarti memang baru di sigi bagian sana Pak Kadis, Pak Sekdes ya? Masih di bagian barat. Kalau boleh tahu Ibu sudah jalan berapa lama programnya? Jadi program WeNexus ini berjalan sejak 2024 sampai hari ini. Jadi kita, mungkin nanti Pak Sekdes bisa cerita lebih dalam ya bagaimana sekarang kita menyusun rencana pembangunan desa dalam bentuk dokumen RKPDes yang melibatkan aktor perempuan sebagai pembangunan utama. Ya, aktor utamanya membangun desa itu perempuan. Berarti dampaknya sampai sekarang kalau Ibu Putu dan juga Pak Sekdes lihat bagaimana untuk keterlibatannya perempuan sejauh ini sudah? Apakah sudah ada pengaruhnya di desa atau? Kalau dari saya melihat dari output yang kita dapat kemarin terakhir itu sudah cukup bagus ya. Bahkan menurut saya sudah sangat baik karena kita sudah dapat usulan kegiatan yang mereka dari sampaikan. Iya, jadi sangat menarik sekali. Mereka ingin membentuk kelompok wanita tani, mereka ingin pengadaan seragam sebagai identitas satgas, kemudian mereka ingin diberikan bantuan untuk bibit supaya mereka pekarangannya itu dapat ditanemin tanaman. Jadi konsepnya mendekatkan pasar ke dapur. Betul, jadi nggak usah ke pasar lagi. Jadi udah tinggal ambil. Cabai, iya, tomat, betul. terong, sayur-sayuran ya. Bahkan ada mereka minta kami ingin pelatihan pemandian jenazah khusus perempuan, termasuk pengadaan alat-alatnya. Jadi mereka sampai sedetail itu gitu. Betul karena sejauh ini kayaknya untuk pemandian jenazah sendiri kayaknya kebanyakan sudah orang tua sekali ya Pak Sekdes ya. Jadi memang yang muda-muda perlu dilatih untuk itu. Masyarakat juga menyambutnya dengan excited, Bu ya. Iya, karena kalau misalnya kita tidak memberikan ruang untuk mereka menyampaikan aspirasi, kita nggak tahu ternyata mereka ada kebutuhan seperti itu ya ternyata. Karena kan mereka berangkat dari pengalaman, berangkat dari permasalahan yang ada di sekitar, jadi bisa saya punya masalah, ternyata ada tantangan nih dalam memandikan jenazah gitu kan. Karena ternyata berbeda jenis kelamin itu nggak boleh ya Pak Sekdes, saya juga baru tahu gitu kalau di Bali soalnya nggak seperti itu. Ternyata memang perlu seperti itu, apalagi kelompok remajanya tuh banyak banget minta bantuan UMKM dong gitu supaya aktif gitu, penanaman pohon gitu juga. Karena mereka kan kalau bantaran sungai itu sering banjir dan segala macam, ingin nanam pohon, kemudian ya banyak lah kegiatannya sangat. Berarti kayaknya lebih enak kita mengeluhkan keresahannya kita ke program-program begini daripada ke anggota dewan. Bisa jadi. Sebenarnya lebih dekat dengan desa dibandingkan kalau DPR tuh kan mungkin agak jauh ya. Desa bisa menjadi penyambung juga karena kan mungkin desa terbatas juga terkait dana dan lain sebagainya, tetapi bisa menjadi penyambung untuk ke DPR karena DPR kan punya dana reses dan lain sebagainya. Oke, nah kita ke Pak Sekdes lagi boleh? Boleh. Nah Pak Sekdes, jadi berarti sejauh ini pelibatan perempuan dalam pembangunan desa itu sudah dipraktekkan di Desa Bangga. Sejauh apa keterlibatannya menurut Pak Sekdes? Kalau saya melihat mungkin di beberapa tahun terakhir ini kan, apalagi Bangga itu dikenal dulu di tahun 2019 silam itu kan banjir bandang toh. Nah di situ ada beberapa yayasan yang sudah mendampingi, nah termasuk KPKST dan Kerti Praja ini. Namun yang lebih fokus ke perempuan, nah ini tadi kan KPKST dan Kerti Praja. Nah di sini kami melihat kalau keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa ini sebelum ada dampingan perempuan ini hanya sebagai pelengkap. Untuk inilah begini. Tapi sebenarnya ada sih sebenarnya untuk keterlibatan dalam artian
di sana kan ada kelompok PKK-nya, Dasa Wisma. Betul. Nah itu tapi mereka spesifik untuk melakukan program ya di bidangnya mereka kan. Iya, tidak mau terlibat dengan bapak-bapaknya Nah, nih. semacam mungkin posyandu, Iya. toga, penanam toga dan sebagainya. Nah, tapi untuk mungkin menyuarakan apa yang mereka minta untuk berkaitan dengan pembangunan desa ini masih mungkin belum ada apa ya, nyali kah atau apa dalam forum-forum yang ada di desa. Sebelum Masuk. Nah, setelah adanya KPKST dan Kerti Praja ini beberapa mungkin dari 2024 kemarin. Iya, 2024 Kerti Praja. Iya, jadi KPKST juga ya? Iya. Kemarin awal mulai itu kita dibentuk Satgas PPA. Satgas PPA itu untuk mencegah kekerasan berbasis gender. Nah, setelah itu dibentuk lagi namanya remaja perempuan ya di desa. Nah, kemudian dari situ semua, lahirlah beberapa kelompok-kelompok yang ada di desa, baik itu kelompok perempuan dan kelompok remajanya. Tapi yang lebih fokus di perempuan dan remaja itu khusus mencegah KBG tadi dan pemberdayaan perempuan di bidang pembangunan desa. Nah, di beberapa mungkin waktu yang lalu, kalau saya melihat perempuan ini sudah mulai nampak dalam artian dia sudah bisa menyuarakan keresahannya di desa. Mulai mulai berani. Apalagi sekarang di Desa Bangga itu sudah banyak kelompok-kelompok perempuan yang bisa mulai bangkit dalam artian untuk ekonominya. Nah, di sana itu ada KWT, kelompok wanita tani. Nah, di situ dia membidangi untuk pembibitan kakao. Iya, pembibitan kakao. Coklat itu iya, coklat. Kemudian yang kedua ada perempuan atau ibu-ibu yang menghasilkan VCO, minyak VCO. Minyak Virgin coconut oil, minyak kelapa murni. Iya. Nah, ada yang di bidang UMKM dan bahkan ada yang di bidang pertanian. Nah, berkat KPKS dan Kerti Praja ini, apalagi kemarin kita ada workshop dan sebagainya. Nah, disitulah wadahnya mereka dalam menyuarakan. Kira-kira nih di dalam program yang mereka kembangkan tadi, misalkan kakao, apakah ini bisa bekerja sama nantinya dengan desa atau enggak? Iya, gimana nih kolaborasinya dengan pemerintah desa? Begitupun dengan VCO tadi. Kira-kira pemerintah desa bisa enggak menyediakan pasarnya nih? Kita ini sudah ada produk. Pemerintah desa sekarang ditantang sama perempuan. Iya, itu. Bisa tidak siapkan pasarnya? Kita sudah buat ini dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi kesyukuran juga sih di kami sebagai pemerintah desa, karena untuk membangun desa itu bukan hanya suara dari laki-laki, tapi kita butuh juga perempuan, apalagi suara ibu ini suara Tuhan. Iya, penentu. Iya, penentu. Jadi kami memang butuh sebenarnya apa yang menjadi masukan dari perempuan sendiri kan. Apalagi di Desa Bangga ini banyak program-program yang inklusi. Jadi dia tidak ada yang tertinggal begitu. Jadi kita semua bisa di dalam satu musyawarah desa itu kita semua mengundang, baik itu perempuan, kelompok rentannya kayak disabilitas, ada semua tuh pemuda, ada semua. Cuman ya itu tadi yang kekurangannya biasanya di musdes itu jarang bersuara nih. Masih malu-malu. Nah, tapi kesyukurannya kita di program-programnya KPKST dan YKP ini, apalagi baru-baru ini ada kegiatan workshop sebelum penyusunan RKPDes. Nah, ini biasanya kita mengundang baik itu perempuan, pemuda. Di dalam musyawarah desa itu biasanya kadang takut dalam bersuara di dalam musyawarah desa. Takut salah ngomong. Iya mungkin. Tapi berkat kegiatan-kegiatan ini di KPKST dan Kerti Praja ini ada namanya workshop. Nah, itu khusus kami mengundang nih perempuan, remaja. Nah, di situ bicara nih satu wadah dengan pemerintah desa BPD. Nah, difasilitasi oleh KPKS dan Kerti Praja. Nah, disitulah kita sudah dengar semua, rupanya
keresahan-keresahannya mereka ini maunya Kepala mereka ini desa sama. laki-laki juga. Iya, Pak laki-laki. Sekdes laki-laki. Iya. Pantasan yang hanya mengerti perempuan itu sih sama perempuan. Tapi kalau di kita BPD-nya itu banyak perempuan. Oh, banyak Ah, perempuan. hanya 2 kayaknya laki-laki itu. 7 orang. Oke, tapi Pak Sekdes kira-kira apa tantangan dari pemerintah desa dalam mengajak kaum perempuan ini untuk menyuarakan dari suara kaum perempuan sendiri? Tantangan. Iya. Banyak. Kalau tantangan sih sebenarnya pertama karena ini mohon maaf nih, karena memang ini biasanya kalau kita mengundang kadang ada mungkin terhalang oleh waktu. Iya. Biasanya kita mengundang, jam sekian, ini masih waktu saya untuk memasak nih. Kita mengundang ini, waktu saya untuk urus anak dan sebagainya. Nah, itu sih kalau saya tantangannya di situ sih. Tapi untuk partisipasi perempuan dalam kegiatan-kegiatan itu ya cukup tinggi. Lebih ke sih tantangannya waktu. Lebih Waktunya mama-mama itu. belum urus anak, belum urus bapaknya, ya itu. belum lagi ikut rapat desa. Aduh. Itu biasanya. Apalagi ras terkuat di bumi tidak bisa dibantah. Tidak bisa. Itu suara penentu tadi kata Iya. Mas Sekdes. Nah, Pak Sekdes, contoh konkret mungkin yang mereka usulkan menjadi perencanaan pembangunan desa atau menjadi program yang berada di desa sekarang. Contoh konkret. Iya. Nah, kalau kami melihat kemarin ibu-ibu ini seperti tadi disampaikan oleh Ibu Felin, mereka mengusulkan untuk program ketahanan pangan, yang mana itu bisa mendekatkan pasar ke dapur. Jadi ibu-ibu di pekarangan rumahnya, mereka butuh bibit cabai, bibit terong, bibit tomat. Nah, itu yang untuk kebutuhan-kebutuhan rumah tangga sih. Kemudian yang kedua, contoh konkretnya tadi, itu tadi saya sampaikan, mereka ini sudah ada produk nih. Sudah ada produk semacam VCO, pembibitan pohon kakao, bahkan ada penghasil kopi juga di sana. Oh, kopi juga? Ada. Perempuan. Kopi molpon. Asik. Nah, khusus Bangga itu. Kayaknya kita boleh coba nanti nih kopi Iya. molpon. Tadi saya sebenarnya kalau bisa ini saya mau bawa juga sih. Kenapa teh dibawa Nah, pasti lupa nggak tadi. ragu lah. Karena itu tadi mereka harapannya pemerintah desa ini bisa berupaya untuk menyediakan pasar untuk produk-produk mereka. Saking banyaknya Saking sudah banyaknya. produk di Iya, di Desa Bangga. Bangga sekarang ya. Banyak. Ada kemarin waktu beberapa tahun yang lalu itu keset kaki dari pakaian-pakaian bekas. Nah, itu bisa mereka olah. Ini kebanyakan ibu-ibu sih yang kreativitasnya untuk Luar ekonomi. biasa. Gitu. Luar biasa, itu melalui workshop dari Iya. IKP dan KPKPST tadi ya. Berarti sangat berpengaruh ya Iya, ketika ada betul. pendampingan tadi ke desa-desa itu. Luar biasa. Nah, terus Pak Sekdes, untuk pembangunan desa sendiri menurut Pak Sekdes jauh lebih baik atau baik sekali sekarang ini? Khusus Bangga. Iya. Apalagi dengan keterlibatan Iya. perempuan. Kalau saya melihat jauh lebih baik lah. Masya Nah, Allah. karena di setiap program-program itu kan, kalau kita di sana kan khususnya kami di pemerintah desa itu lebih fokus bagaimana pemulihan ekonomi dulu lah pasca bencana banjir kan. Iya, Nah, rentan rentan. bencana Nah, ya di iya. sana tadi ya. Itu. Jadi kita melihat di sisi ekonominya, dan ini ekonomi ini kan lebih jago ini perempuan nih. Sebenarnya Iya ya. sebenarnya. Nah, jadi Bapak-bapak tahu kerja. nah itu. Jadi perempuan yang kelola keuangannya, Ya. perempuan yang olah ini dan sebagainya. Jadi kalau untuk kami melihat jauh lebih baik. Karena itu tadi melibatkan perempuan dalam program-program ke depannya itu. Tapi untuk pemerintah desa sendiri Pak Sekdes untuk menampung aspirasi dari masyarakat itu sendiri seperti apa sekarang? Nah, kalau kita di desa sebelum penyusunan anggaran, kita itu ada musyawarah di tingkat dusun. Oke. Nah, Ditampung musyawarah. dulu itu Pak Sekdes. Iya, dibuatkan berita acaranya. Oke. Nah, setelah selesai musyawarah di tingkat dusun tadi, baru diangkat ke
musrembang musyawarah di tingkat desa. Nah, disitulah kita lihat tingkat prioritasnya ini. Nah, misalnya kayak tadi ini butuh WC MCK untuk ketersediaan sanitasi. Nah, nanti kita lihat skala prioritasnya. Nah, atau tidak ini butuh ketersediaan air bersih di kompleks ini. Nah, itu. Tapi tidak menutup kemungkinan di program-program itu juga kan kalau di APBDes itu ada program 20% ketahanan pangan. Oke. Nah, jadi di anggaran itulah yang kami fokuskan untuk pemulihan ekonomi. Nah, di pemulihan ekonomi ini biasanya kami di pemerintah desa itu tadi mendengarkan aspirasi perempuan nih. Kira-kira mungkin di bidang pertanian ibu-ibu ini maunya apa nih? Nah, misalkan untuk kayak tadi butuh bibit cabai kah, terong dan sebagainya. Nah, itu. Mereka minta difasilitasi Iya. untuk hal-hal seperti itu ya Pak Sekdes ya. Luar biasa. Nah, oke, kita ke Ibu Putu ini. Ibu Putu, kira-kira harapannya untuk pemerintah Kabupaten Sigi sendiri untuk melibatkan lagi perempuan dalam pembangunannya atau bagaimana? Karena kan sekarang programnya itu masih 3 desa. Kemungkinan kalau ada intervensi dari pemerintah Kabupaten Sigi sendiri, semua desa bisa melibatkan perempuan dalam pembangunannya. Baik. Sebetulnya dari pemerintah daerah seharusnya sudah tahu ya. Jadi ada Undang-Undang Nomor 8, kemudian ada Permendes juga. Jadi undang-undang itu menyatakan bahwa setiap pembangunan negara, baik itu pembangunan seluruh pemerintahan, itu wajib melibatkan kelompok perempuan dan marginal. Artinya kelompok yang terpinggirkan itu memang harus dilibatkan gitu. Kemudian dari Permendes juga bilang bahwa pembangunan desa itu harus melibatkan perempuan sebagai aktor pembangunan di desa. Jadi kalau kita turunkan statement itu, otomatis DPMD juga sudah punya program sebetulnya. Hanya mungkin tidak berjalan maksimal karena mungkin terkait tantangan anggaran dan lain sebagainya. Tetapi kita juga sudah bekerja sama dengan DPMD, kemudian dengan DP3A, Perlindungan Perempuan, dan DPMD, Pemerintah Masyarakat Desa, itu bagaimana mereka bisa juga membantu membuat kebijakan di level kabupaten. Sehingga penguatan kapasitas untuk perempuan bisa dilakukan di semua desa. Jadi kita mungkin memberikan contoh sehingga memotivasi pemerintah kabupaten untuk melakukan hal yang sama. Karena kan kita juga pihak eksternal itu tidak bisa mengintervensi terlalu dalam gitu, hanya bisa memberikan inisiasi seperti itu. Nah, kalau tindak lanjut itu kita kan sebagai yayasan, kemudian donor itu tidak bisa terus-menerus ada di desa gitu ya. Jadi kita ada keterbatasan, tapi kita ingin bahwa kebermanfaatan terkait untuk perempuan ini bisa berlanjut. Betul. Ya, jangan sampai setelah program Winexus ini selesai, perempuan jadi nggak berdaya lagi nih, Kembali gitu. lagi kawan. Iya, jadi solusinya adalah bagaimana desa bisa menjadi tongkat estafet nih. Jadi desa yang melanjutkan dengan dana desanya sendiri. Nah, itu kita sudah lakukan ya Pak Sekdes ya. Jadi kita sudah melakukan pertemuan advokasi bagaimana Pak Sekdes bisa melanjutkan keberlanjutan ini gitu. Jadi melalui dana desa beliau. Nah, tentunya memang dana desa kita tahu sekarang efisiensi, tidak mungkin juga bisa mengcover seluruh usulan. Nah, nanti Pemda sendiri juga bisa mengajukan kerjasama. Jadi ada bentuk pendanaan lain yang bisa mengcover atau menyokong usulan-usulan perempuan. Jadi bisa bekerja sama dengan yayasan, kemudian bisa juga kolaborasi lintas sektor. Karena kalau pengadaan bibit nggak harus kok desa terus yang beli, jadi bisa bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian terkait kebencanaan, pengadaan alat-alat juga bisa dengan BPBD gitu. Jadi kita juga melatih mereka untuk bisa berkomunikasi lintas sektor. Bagaimana kita berkolaborasi bersama mewujudkan desa yang memang tangguh seperti itu. Harapannya bisa menjadi contoh bagi desa-desa lainnya. Tapi kan ini sejauh ini masih ada 3 desa nih Bu untuk kerjasama KPKPST dan juga Kerti Praja. Apakah ke depan akan ada desa-desa lainnya yang akan dibuat maju seperti Desa Bangga? Sebetulnya kita juga belum tahu ya, karena ini kan terkait donornya dari PBB. Jadi kita yang di wilayah cakupan kita hanya 3 desa.
Sebetulnya kalau dari Badan PBB atau UN Women itu juga punya wilayah dampingan lain. Tetapi yang memegang adalah yayasan lain. Sehingga mungkin mereka ingin melihat variasi seperti itu ya. Ya, jadi sebenarnya ada desa lain yang diintervensi terkait program Winexus, cuman bukan wilayah cakupan kita, yang bukan kita yang pegang, tapi yayasan lain, gitu. Cuman memang tidak tersebar merata, jadi dikit-dikit juga, kan paling satu yayasan tuh pegang 3 desa, kita 3 desa, gitu. Jadi nggak semua juga. Tetapi karena kita ini juga levelnya pusat ya, maksudnya programnya itu tidak hanya program daerah, tapi karena Badan PBB langsung ke Kemen PPA, mereka juga penguatan antar kementerian, contohnya Menko PMK dengan Kementerian PPA. Kemudian turun lagi kemarin kita dari UN Women itu juga sudah membentuk sharing komite dengan Bupati Sigi. Jadi nanti ketika program dengan KPKPST selesai, nanti ini akan dikelola juga oleh Bapak Bupati. Akan dilanjutkan oleh pemerintahan Kabupaten Sigi ya. Jadi nanti mungkin Pak Sekdes nanti bisa kontak-kontak Pak Sekdes kalau mengajukan usulan-usulan supaya tidak banyak dicoret oleh PMD. Karena kan terkait itu kan. Kemudian kemarin juga Bapak Bupati sudah launching Desa Ramah Anak. Di desa mana itu jadinya ramah anak? Saya kurang tahu kemarin karena itu bukan wilayah dampingan kita, tetapi mereka juga ada program segera untuk diteruskan kepada seluruh desa bahwa membuat Perdes Desa Ramah Anak. Ya, jadi mungkin nanti Pak Sekdes juga bisa cerita bagaimana kewenangan desa terkait itu. Semoga bisa berjalan terus. Iya, gitu. Amin. Kita berharap ya, Pak Sekdes ya. Iya. Nah, untuk Pak Sekdes sendiri, harapannya Pak Sekdes untuk Yayasan Kertipraja dan KPKPST selama ini sudah bersedia menjadi pendamping di Desa Bangga itu seperti apa? Nah, sebelum ke harapan mungkin kami berterima kasih nih. Masya Allah. Ya, terima kasih berkat Yayasan Kertipraja dan KPKST ini mungkin lebih arah program kebijakan pemerintah desa ini lebih fokus mendengarkan suara-suara perempuan tadi. Nah, harapan kami juga nantinya bisa selalu berkolaborasi lah. Walaupun mungkin sudah selesai, tapi kan kita masih bisa komunikasi. Nah, kira-kira apa yang menjadi Nah, kemudian yang kedua, seperti tadi disampaikan oleh Ibu Velin, bahwa yayasan ini kan tidak selamanya nih di desa. Betul. Nah, jadi langkah kami sebagai pemerintah desa itu memasukkan program-program yang sudah dijalankan itu ke dalam rencana kerja pemerintah desa, RKPDes, dan itu akan diadopsi nanti ke anggaran pendapatan desa PPDes. Nah, tapi kan sebelum itu memang kalau kami di Desa Bangga di 2023 kemarin awal 2024 sebelum kami menyusun rencana RPJMDes, rencana program jangka menengah desa, nah itu mungkin menjadi acuan periode kepala desa, kami melihat potensi-potensi program apa yang akan nantinya bisa kami adopsi untuk pembangunan desa ke depannya. Nah, termaksud program-program pemberdayaan perempuan tadi dan sebagainya itu akan masuk ke dalam dokumen-dokumen desa supaya setelah berakhirnya yayasan ini kami masih bisa melanjutkan nih. Jadi tidak habis program, habis Kertipraja pergi, Desa Bangga gitu. Jadi kemudian tadi berkaitan dengan Ibu Velin bilang tentang Perdes, tentang Desa Ramah Anak. Di sini juga kami langkah ke depannya akan mengupdate kembali Perdes Kewenangan Desa kami. Perdes Kewenangan Desa itu nanti akan mungkin bisa masuk mungkin isu-isu tentang kekerasan berbasis gender, kebencanaan juga, kemudian pemberdayaan perempuan, dan tadi seperti ditambahkan untuk Desa Ramah Anak. Supaya itu menjadi acuan kami dalam melaksanakan program-program ke depannya. Karena tadi disampaikan, kalau di Dinas PMD itu, kalau di program kami yang tidak masuk ke dalam Perdes Kewenangan itu biasanya dicoret. Nah, makanya senjata kami itu Perdes tadi, Perdes Kewenangan Desa dan RPJMDes. Kira-kira ada tidak yang disusun sebelumnya nih dari pemerintah desa? Iya, gitu. Karena yang bikin biasanya
maju mundur pas sekdes ini kayaknya dicoret-coret itu juga pas itu. sekdes ya. Ya. Sudah menggebu-gebu ingin terlaksana kegiatan Ya, ini kegiatan itu. ini support dari pemerintah kabupaten tapi yang di ACC cuma sekian Ya, gitu. itu yang jadi Cuma kendala. beberapa program saja yang bisa. Nah, dengan adanya Kartipraja dan Kartipraja. juga KPKPST itu bisa membantu membackup aktivitas-aktivitas yang tadi tertunda itu pas sekdes ya. Luar biasa ini desa bangga. Saya mau juga padahal di desa Pak Dende kayaknya. Boleh. Kartipraja masuk ya. Tinggal ajukan proposal ya. Nah, harapannya mungkin ke depan itu tadi programnya jadi program berkelanjutan. Betul. Bukan hanya sekedar di sini saja. Semoga nanti keterlibatan perempuan bukan hanya memenuhi kuota atau Betul. angka tadi. Oke, terima kasih Bu Putu, terima kasih Pak Sekdes Ya, sudah mampir ke Saraba. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Olga, Mungkin apa ya? Berharap ke depan ya kita Kabupaten Sigi bisa lebih bukan cuma ramah anak ya, Iya. ramah dalam semua hal. Semua hal. Begitu. Oke, terima Amin. kasih. Oh maaf, tadi Mbak kan sempat mau bilang mau masuk desa bangga ya. Iya. Jadi, caranya tuh satu, ada nikah ke bangga. Bisa, Mau bisa. jadi penduduk lokal bangga Iya. kita harus nikah ke bangga, punya KTP bangga. Wah, Cari suami di Bangga. tiba-tiba jadi macam lagi nih Ibu Putu. Saya curiga di meja ini. Tapi Ibu Putu kan ini dari Bali kan ya? Iya. Ini sudah berapa lama tadi di Palu, Bu? 5 hari. Sudah 5 hari. Berarti sudah lewat-lewat Pak Dende juga ini. Sudah. Oh, Dilewati sudah kampung dilewati. saya, Bu. Dilewati juga kampung dia. Oke. Oke, terima kasih Ibu Putu, sukses Iya, selalu. Terima kasih Pak sama-sama. Sekdes. Ya. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya tetap di Saraba Channel. Sarah. Saraba dulu dulu dong. dong.